Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Allah sumber keberhasilan. Saudara terkasih, kalau kita melihat dari bacaan ini di dalam ayat yang ke-25 sampai 27 ini ada perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi, dan perselisihan itu berlanjut hingga murid-murid Yohanes ini datang mengeluh kepada Yohanes. Mereka mengatakan tentang pelayanan yang Yesus lakukan. Murid-murid Yohanes ini rupanya mereka iri hati, tidak senang terhadap pelayanan yang sementara Yesus lakukan. Mereka mengatakan kepada Yohanes bahwa karena guru mereka memberikan kesaksian tentang Mesias, itulah sebabnya banyak orang yang pergi kepada Yesus dan mau dibaptis oleh Yesus, dan akhirnya sedikit orang yang mengikuti Yohanes. Dan bagi murid-murid Yohanes, mereka tidak senang terhadap hal ini. Mengapa? Karena guru mereka tidak lebih populer dibandingkan dengan Yesus saat itu. Guru mereka sudah tidak lagi diikuti oleh banyak orang, mau dibaptis oleh banyak orang dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang membuat sehingga murid-murid Yohanes merasa iri hati terhadap pelayanan yang Yesus lakukan. Kemudian di bagian firman Tuhan kita di ayat 27, Yohanes selalu menjelaskan kepada mereka bahwa kalau mereka bisa mendapatkan keberhasilan, kalau mereka bisa memperoleh kesuksesan, itu bukan karena mereka melakukannya atau mereka hebat, tetapi Allah yang mengaruniakannya di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini, Yohanes juga ingin memberikan satu nasihat kepada kita sebagai orang percaya. Seringkali kita fanatik terhadap seseorang hamba Tuhan yang itu merupakan idola kita, sehingga kita lalu menutup mata kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga sukses atau memiliki pelayanan yang diberkati Tuhan, sama dengan hamba-hamba Tuhan yang selama ini kita ikuti. Kita merasa bahwa hamba-hamba Tuhan kita atau pendeta yang kita kagumi itu harus yang nomor satu dibandingkan dengan orang lain. Firman Tuhan ketika Yohanes memberikan nasihat kepada murid-muridnya saat itu, Yohanes juga ingin menasihati kita orang percaya masa kini. Kita harus sadar bahwa setiap keberhasilan dalam pelayanan, baik itu pelayanan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita maupun pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang lain, ingat bahwa keberhasilan yang mereka dapatkan itu karena Allah yang mengaruniakan kepada mereka. Mengapa hal seperti ini harus ada di dalam pemikiran dan hati kita? Pertama, kita akan menghindari diri kita dari yang namanya sikap iri hati. Kalau kita sadar bahwa keberhasilan itu datangnya dari Tuhan, itu membuat kita tidak iri hati dengan keberhasilan suatu gereja tertentu. Mengapa? Karena dia memperoleh semua itu bukan karena hebatnya dia dan gerejanya, tapi karena Allah yang memberikannya kepada mereka. Dan yang kedua, jika kita memiliki pemahaman yang benar bahwa keberhasilan itu sumbernya dari Tuhan, hal itu akan membuat kita bisa mengucap syukur bukan saja keberhasilan yang kita dapatkan dalam gereja kita, tempat kita melayani, tetapi kita juga bisa bersyukur terhadap gereja dan hamba Tuhan lain yang juga berhasil di dalam pelayanan. Saudara terkasih, janganlah iri hati ketika sebuah gereja berhasil, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengaruniakan semua itu kepada setiap orang, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami berpikir seperti Yohanes berpikir, bahwa sukses dan keberhasilannya seorang hamba Tuhan atau gereja bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.